9 dari Kabupaten Aceh Tamiang akan melaksanakan tugas modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual tentang kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan kucing. Saya Rai Susanti dari SMP Negeri 10 Kejuruan Muda. Saya Heri Kunila dari SD Negeri Sukamulia Taraja. Dan saya Rian Permana dari SD Negeri Ade Makmur Tanggulun. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rai Susanti SPD dari SMP Negeri 10 Kejuruan Muda. Saya selaku observer dan Pak Heri Kunila selaku coach dan Pak Rian Permana selaku kuci akan melakukan kucing supervisi akademik. Masalah yang dihadapi Pak Rian adalah ada anak yang memang tidak memakai pakaian olahraga di saat jam pelajaran olahraga. Nah, tujuan kucing ini adalah Pak Rian ingin menemukan solusi bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tadi itu, bagaimana membuat anak tadi biar tertib, disiplin memakai baju olahraga pada saat jam olahraga. Baik, silakan menyaksikan. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Jadi begini Pak, sebelum Bapak melaksanakan kucing dengan Pak Rian, Iya. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ini. Boleh silakan Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dalam kegiatan kucing kita. Iya. Pada kegiatan kucing kita hari ini, saya selaku observer akan menilai coach dan kuci sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Betul. Bagaimana bagaimana kuci merespon dan memberikan jawaban dari pertanyaan itu, dan bagaimana Bapak selaku coach memberi pertanyaan berbobot kepada si kuci. Oke, pertanyaan pertama, sebelum menanyakan itu Pak, kita juga harus ingat tentang prinsip kucing Pak. Yang pertama kemitraan, yang kedua prosesnya kreatif dan menggali potensi. Betul. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada kegiatan kucing kali ini? Baik Ibu. Jadi kan kompetensi yang akan saya kembangkan itu Ibu ialah kompetensi mengenai hadir sepenuhnya, kemudian kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Baik, yang pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam kegiatan ini Pak? Ya, nah jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ialah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah itu dia Bu, dua kompetensi tadi Bu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kemudian yang terakhir Pak, Ya. indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam kegiatan kucing ini? Yang saya inginkan dari si kuci ya Bu ya adalah agar kuci menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi persoalan yang dia hadapi gitu. Baiklah kalau begitu. Demikian dulu ya Pak kegiatan praobservasi ini. Silakan Bapak melakukan kucing kepada Pak Rian. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, saya mau berbincang-bincang sedikit nih. Iya, Karena Pak. mau sharing-sharing lah sedikit. Boleh Pak. Ada waktunya kira-kira Pak? Insya Allah ada Pak. Alhamdulillah ada waktunya. Kira-kira ada hal apa Pak ya yang ingin diperbincangkan? Ini Pak, ada masalah sedikit terkait anak-anak di sekolah tuh kan di kelas itu jarang kali bawa baju olahraga Pak. Begitu. Jadi kira-kira itu Pak, persoalannya itu yang Bapak harapkan ke depannya dari berbincang-bincang kita ini apa ya Pak ya? Ya setidaknya saya menemukanlah solusinya untuk tadi Pak kan. Iya. Masalah terkait anak tadi Mas pakai baju olahraga itu tadi Pak. Begitu. Sebelum kita lebih jauh lagi Pak berbicara, kira-kira Bapak sudah tahu Pak, kira-kira penyebab dari faktor anak-anak tadi itu tidak mau enggan memakai baju olahraga tadi apa Pak kira-kira? Itulah Pak, kemarin udah saya lihat juga Pak kan, penyebabnya itu yang pertama itu orang ini
malas berolahraga satu pak. Ya. Habis itu ada juga yang lupa katanya, malas lupa. Habis itu takut olahraga pak, kan takut kecapean, takut kotor bajunya. Oh begitu. Jadi kan Bapak kan sudah mengetahui lah Pak ya beberapa penyebab dari hal tersebut kan gitu Pak. Iya pak. Lantas Pak, bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk mengatasinya Pak? Itulah pak, ada juga sih terpikir saya nih masalahnya nih. Yang pertama tuh saya emang ingin membuat cara personal itu pak, menjumpai anak-anak tadi, bawa ke sana ingin membahas tentang masalah yang nggak pakai baju tadi. Ya. Saya panggil dia tadi, terus pak kan, ini saya berkolaborasi lah dengan orang tuanya. Oh begitu. Jadi rencananya Bapak akan memanggil secara personal ya Pak ya? Iya pak. Jadi itu suatu rencana yang sangat baik. Jadi Pak, dari rencana Bapak tadi itu yang nanti untuk menjaga komitmen Bapak itu dalam melaksanakannya siapa saja Pak kira-kira Pak? Nah, itulah pak rencana saya sebenarnya ya pastinya ya, terus melakukan itu pak kan secara personal dan secara personal sampai mereka sadar bahwasannya olahraga itu sangat penting, karena olahraga ini pak termasuk mata pelajaran yang penting, di mana mata pelajaran olahraga ini ialah terdapat jiwa yang kuat, tubuh yang sehat. Oh ya, berarti Pak dari yang tadi Bapak rencana komitmen tadi Bapak lakukan itu ada juga bisa kita katakan melakukan kolaborasi ya Pak ya? Iya pak, berkolaborasi dengan orang tua tadi pak, orang tua sama nanti sama sendiri kepala sekolah, Ya. sama rekan sejawat ataupun wali kelasan ya pak. Wali kelasan ini karena perkataan wali kelas ini sangat didengar nih sama anak-anak nih, karena mereka lebih takut sama perkataan wali kelasnya daripada saya pak. Oh karena Saya kan untuk guru mata ya, pelajaran. karena Bapak guru mata pelajaran Iya, Pak. Pak. Ya, Seperti itu. alhamdulillah. Suatu langkah yang sangat baik itu Pak ya. Iya, Jadi Pak. kira-kira Pak kapan ini bisa rencana Bapak mau terlaksana? Itulah pak rencana saya besok atau lusa pak, secepatnya lah pak, karena ini nggak bisa dibiarkan. Anak-anak nggak mau olahraga ini sangat bahaya pak untuk kesehatannya. Karena Bapak tahu sendiri olahraga itu sangat penting bagi kita kan. Gitu. Ya Pak, jadi insya Allah apa yang tadi Bapak harapkan bisa tercapai dengan baik ya Pak ya. Iya pak. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini Pak, Iya pak. karena pun waktu pun nggak banyak Pak ya bisa kita luangkan di sini. Namun saya ingin bertanya lagi kepada Bapak sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi Pak? Itu pak, alhamdulillah lah pak, dan lega lah gitu pak. Tadi sebenarnya waktu sebelum kita tadi kita masih apa nih kira-kira yang bagus ya. Iya. Karena yang tahu memberikan solusi ataupun ini ide ini kayaknya ini Pak Eri nih. Makanya tadi saya alhamdulillah nih semenjak cerita Bapak, alhamdulillah udah lega hati saya pak. Ya, sebenarnya Pak intinya bukan dari saya saja, namun tadi kan dari perbincangan kita mungkin Bapak juga bisa menyimak, artinya Bapak juga secara tidak langsung yang menemukan solusi atas persoalan Bapak. Iya Kan betul gitu, pak. ya. Iya. Insya Allah sama-sama atas yang setelah kita bincangkan ini nanti bisa berjalan dengan lancar gitu Pak ya. Iya pak. Ya sekali lagi saya support buat Bapak, sukses Iya pak. kedepannya gitu Pak ya. Terima Sebelum kasih, kita akhiri perbincangan kita ini Pak, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan Pak? Ya itu aja sih pak sementara nih pak. Nanti kalau misalnya ada lagi saya Boleh, Ah. boleh. Siap Pak, siap. cerita lagi nama Pak Eri ya. Oke. Penting Pak Eri jangan inilah, jangan membatasi saya berbicara gitu. Ya, tidak ada itu Pak, istilah kata pembatasan Pak ya. Oke. Oke, jadi kita akhiri dulu Pak ya, perbincangan kita pada hari ini Pak ya. Iya pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya permisi ya pak. Oke. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Ibu. Iya, gimana tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Rian? Sudah melakukan coaching tadi dengan Pak Rian? Sudah Pak. Sudah Bu ya. Alhamdulillah. Kami tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Rian. Ya, sebagaimana yang tadi Ibu telah lihat, alhamdulillah berjalan dengan baik Ibu. Baiklah. Sebelum penutupan nih Pak, Iya Bu. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Yang pertama, Boleh. apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang Bapak inginkan tadi? Iya, jadi di coaching tadi Bu, saya sudah melakukan alur filter, yaitu menanyakan tujuan daripada perjumpaan kita itu tadi apa, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, serta menyatakan rencana aksi tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir buat si coaching hingga dia akan menemukan solusi dari
persoalan yang dia hadapi. Iya, baik Pak Heri. Saya sebagai observer tadi Iya, Bu. sudah melihat kalau kegiatan kuliah Pak Heri ini sudah berjalan dengan baik. Iya, iya. Proses alur ceritanya juga udah terjalan ya Pak ya. Nah, juga Pak Heri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dari pertanyaan Bapak tadi bisa menggali potensi si kucing Benar, untuk benar. menemukan sendiri solusi Iya, iya. dari permasalahan dia tadi ya kan Benar. Pak. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kucing yang baru saja Bapak lakukan? Kompetensi yang saya kembangkan tuh Bu, saya ingin memahami lebih dalam lagi yaitu mengenai proses cerita sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu Bu. Oh gitu. Baiklah Pak, semoga kedepannya Bapak bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi Pak ya. Iya ya Bu. Demikianlah kegiatan observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya selaku observer mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Roy, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah saya sehat Pak. Bapak gimana gambarnya? Alhamdulillah sehat nih Bu. Begini Bu, sebelum kita melaksanakan kucing, sebagai kegiatan awal saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dalam kegiatan kucing kita. Yang kedua, pada kegiatan kucing ini kita hari ini akan menilai coach dan kucingnya sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Selanjutnya bagaimana kita memberikan pertanyaan berbobot kepada kucingnya dan bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari si coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing yaitu kemitraan, ya, proses kreatifnya dan menggali potensinya. Oke, paham Bu Roy? Iya Pak. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Roy, akan saya tanyakan kepada Ibu. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada kegiatan kucing kali ini? Iya, potensi yang saya ingin kembangkan itu yang pertama kehadiran sepenuhnya ya. Iya, Kemudian menjadi pendengar aktif. iya. Dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si kucing. Oke, bagus. Oke, berarti itu ya Bu yang pertama Bu ya. Yang kedua nih Bu, kompetensi yang mana ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang secara spesifik itu Pak, saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si kucing dua itu Pak yang ingin saya kembangkan secara spesifiknya. Ah, dah. Oke. Yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu ingin kucingkan? Saya itu menginginkan agar si kucing tadi menemukan solusi Ya. dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan dia Pak. Oh gitu. Oke. Baiklah Ibu, demikian dulu observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan kucing kepada kucing. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Silakan Bu. Assalamualaikum Ibu, permisi ini mengganggu waktunya Ibu. Iya Pak, nggak apa-apa. Waalaikumsalam, nggak apa-apa Pak. Ada waktu saya. Apaan ya waktu saya? Ibu ada waktu Bu, tentang buat saya gitu Bu. Ada Pak. Ada ya, alhamdulillah. Memang soalnya sulit nih untuk bisa minta waktu Ibu gitu kan. Masya Allah hari ini lagi kosong Pak. Udah macam waktu saja Kosong, Bapak. ya. Masa bilangin saya sulit nyari waktunya. Ada apa nih Pak kira-kira? Begini Bu, ada sesuatu hal yang saya mau share ke Ibu gitu kan. Jadi sebenarnya mengenai persoalan ibu saya. Oh, masalah anak didik Bapak. Saya kira masalah pribadi Bapak ini. Jadi kan gini. Kenapa? Kenapa? Kan ibu saya itu yang jahil. Jadi kan waktu berjalan pelajaran berlangsung, berjalan, dia suka jahil, waktu teman-temannya yang sedang fokus pada pelajaran. Jadi masalahnya anak jahil tadi mengganggu kawannya. Ya, ya. Sebetulnya harapan Bapak itu seperti apa dari anak Bapak tadi yang jahil tadi? Harapannya gimana Bapak?
kalau dibilang harapan saya Bu ya, sebenarnya besar. Artinya anak-anak didik saya ini dia bisa menerapkan nilai kebajikan dalam artian tidak mau dia tulisannya mengganggu temannya, artinya dia sadar akan nilai kebajikannya saat belajar dia tertib gitu. Itulah harapan Bapak jadi Iya. biar anak kita jadi anak yang baik. Iya, iya. Bapak udah pernah tanya nggak kenapa dia kayak gitu? Apa penyebabnya? Jadi kalau saya perhatikan sih Bu, sebenarnya dia nih kepingin dapat perhatian lebih gitu Bu. Perhatian dari bapaknya. Iya, iya, iya. Terus Bapak punya kekuatan apa untuk merubah anak tadi itu kira-kira gitu? Kan kurang Maksudnya perhatian. kekuatan itu Maksudnya Bapak ada potensi apa Oh. dari Bapak nih? Anak Bapak nih kan jahil nih, terus dia minta perhatian nih sama Bapak nih. Iya, iya. Bapak harus kayak mana gitu? sebenarnya Bu, rencana saya mengadakan pendekatan personal Bu ke si anak tadi itu untuk bilang si anak itu membimbing anak tadi itu gitu Bu ya, supaya dia jangan lebih jahil gitu Bu. Supaya benar-benar dia itu tahu lah kapan saat dia itu bermain ya, kapan dia saat dia belajar gitu Bu rencana saya. Iya, berarti melakukan bimbingan lah sama dia ya. Itu secara konsisten gitu Pak, terus menerus. Nah, jadi kan bukan rencana saya itu untuk memberikan bimbingan tadi itu di saat setelah jam istirahat Bu. Nah, karena kan kalau misalnya tadi saya cuma membimbing dia buat dia sendiri saja, sementara kan yang lainnya juga berkala itu kan. Nah, jadi paling saya nanti usahakan waktu buat dia itu ya di saat jam istirahat saya bisa ambil pendekatan buat dia. Bagus sekali sih sebenarnya peluang ke Bapak tadi. Ah, rencana saya seperti itu. Iya, Bu. bagus, sudah bagus sih panggil anaknya melakukan Iya. personal. Tapi kan jam istirahat Pak, nggak mengganggu dia tuh make upnya jajan, masa Enggak Bu, panggil Bapak? enggak. Jadi kalau misalkan apa Bu, selain daripada itu kita nanti minta bimbingan kepada guru yang lain, terutama kita minta izin kepada Bapak kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian di samping itu juga nanti kita berkoordinasi dengan orang tuanya ntar lagi. Oh iya, berarti saling kolaborasi Iya, betul, antara betul. guru, kepala sekolah dan orang tua Iya, tadi, orang tuanya saya orang itu tua, lagu kolaborasi tadi Bu. orang tua yang mendidik di rumah, Iya, bapaknya iya. memberi bimbingan di sekolah. Oh mantap sekali sebetulnya Paham itu sekali Pak. Bu, memang. Saya iya itu tadi ya Bu, maksud saya tadi sulit mengucapkan kolaborasi tadi gitu Bu. Iya betul sekali. Terus tindak lanjut ke depannya ini gimana? Maksudnya Bu? Oh tadi langkah-langkahnya udah Ah. kolaborasi, memberikan bimbingan. Betul. gitu Cara ya. saya Bu, kalau Ibu katakan dari ke depannya ya tetap saya tuh bakal akan memberikan bimbingan terus, mengadakan pendekatan kepada si anak tadi itu supaya sampai benar-benar dia tuh melaksanakan kebajikan Bu ya. Iya. Tadi kita koordinasikan dengan orang tuanya Bu. Maksudnya dalam artian supaya nanti kita mintakan kepada orang tuanya, tolonglah Bapak Ibu di rumah anaknya, kan begitu kan. Kalau di sekolah kan waktu cuma sedikit Bu. Iya. Nah, mereka kan lebih banyak waktu sama orang tuanya bukan. Jadi dulu dan pahami juga bahasanya kita harapkan dari sisi orang tua tadi itu lah Bu. Nanti itu yang untuk membantu kita tadi di dalam mengangkat si anak yang jahil tadi gitu. Ya, bagus sekali sih Pak. Alhamdulillah, semoga apa yang Bapak rencanakannya tadi itu bisa Bapak lanjutkan, coba Bapak laksanakan. Dan nanti saya akan tanya nih sama Bapak, kapan-kapan nanti Pak gimana tuh anak yang kemarin, Iya, yang iya, jahil boleh. kemarin. Dengan Udah senang baik hati, belum, dengan ya senang kan hati. gitu. Ya Alhamdulillah Pak ya. Kira-kira nih gimana setelah kita ngomong-ngomong ini, Bapak ada masalah lain lagi atau yang mau diomongkan sama saya? Sebenarnya alhamdulillah udah lega kali Bu untuk hari ini Bu ya. Masya Allah. Tapi ya insya Allah nanti jangan bosan-bosan lagi Bu, ke depannya nanti kalau saya tanyakan lagi. Oh boleh nggak? Boleh lah Ibu dengan waktunya lagi Ya Bu ya. boleh boleh. Apa Kan nggak ada yang marah Bu ya. Ya, telepon aja Bu, ada waktu enggak? Insya bisa sediakan waktu untuk Oke. Bapak ya. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bermanfaat Pak ya. Terus anak Bapak tadi bisa berubah. Ya, Iya, alhamdulillah. Makasih banyak ya Bu ya. ya sama-sama. Atas masukannya kan gitu bukan. Iya. Mudah-mudahan Ibu nggak bosan-bosan gitu Bu kan. Enggak bosan dah. Jadi saya ucapkan ribuan banyak terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak, saya juga Saya terima tadi kasih. mohon maaf juga nih kalau ada salah-salah lagi tadi. Ya, saya juga sama lah minta maaf juga ya kan, karena agak seluruh tadi ya kan. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Roy, sudah melakukan kucing tadi ya. Oke. Saya masuk aja, mulai terus ya. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Roy. Waalaikumsalam Pak Rian. Bu Roy, tadi kita melakukan kucing dengan Pak Eri nih.
Iya Pak, alhamdulillah sudah berjalan tadi kegiatan kucingnya. Oke, sebelum penutupan saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan. Boleh Pak? Ya, gitu ya. Terkait melakukan kucing tadi dan terkait indikator tercapai yang diinginkan. Yang sudah saya lakukan tadi Pak, saya melakukan kucing itu dengan alur kita Pak. Ya, Saya menanyakan tujuan dari si kucing tadi apa, kemudian Ya. saya identifikasi masalahnya, ya, terus rencana aksinya dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali si kucing untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan itu Pak. oke, baik. Roy, sebagai observer tadi saya sudah melihat kegiatan kucing dari Bu Roy dengan Pak Eri sudah berjalan dengan baik. Proses selanjutnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bu Roy juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Eri, sehingga Pak Eri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya saat. Nah, ini tadi ya. Nah, dan kucing tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip kucing. Pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan sebelum ditutup ialah potensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil yang Ibu kucing tadi? Saya ingin lebih memahami lagi tentang alur kita Pak. Ya, Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi itu, ya, sehingga untuk kedepannya saya bisa melakukan kucing dengan baik dengan teman-teman saya yang lain Pak. oke, begitu. Baiklah, Roy, kedepannya Ibu bisa melakukan kucing yang bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman Ibu. Nah, demikian ya Bu Roy observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada jarum yang patah, janganlah disimpan di lemari. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Baik Pak. Oke, Bu Roy, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum Pak Rian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Eri, alhamdulillah sehat kabar hari ini. Pak Eri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, jadi begini Pak, sebelum kita melaksanakan coaching nih Pak ya, sebagai kegiatan awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dalam kegiatan coaching kita Pak. Pada Ya. kegiatan coaching kita hari ini, saya akan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Siap. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kan gitu Pak ya? Ya Pak. Bagaimana kita memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari si coach, dalam hal ini Bapak ya Pak ya. Siap. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan menggali potensi. Pertanyaan pertama Pak yang akan saya tanya kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini Pak? Potensi yang akan saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, Mhm. terus mendengar aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kedua, kompetensi mana tadi Pak yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dari tiga kompetensi tadi yang Bapak sebutkan? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu Pak ya. Baik, kemudian yang terakhir Pak, indikator yang Bapak inginkan oleh Bapak dalam kegiatan coaching ini apa Pak? Indikator yang saya inginkan ialah coach saya ini adalah agar coach tadi menemukan solusi dan permasalahan atas atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh gitu, baiklah Pak ya. Demikian dulu observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching. Pada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Bu. Nah, tumben nih Bu, ada ini nih jumpain saya nih. Iya mau ada perlu nih sama Bapak nih. Bapak sama Pak kan? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, kenapa Bu? Minta waktu sedikit Pak ya. Boleh, banyak pun boleh saya kasih. Orang saya pun lagi jam kosong nih. Oh iya, ini Pak. Saya mau penasaran nih dengan anak didik saya. Nah, kenapa Bu? Jadi anak didik saya itu kalau sekolah itu kalau belajar di tengah mungkin karena pelajaran matematika ya kan, Iya. itu agak kurang fokus. Terus ada beberapa situasi yang lambat gitu dalam memahami apa yang saya ajarkan. Oh, berarti permasalahan tentang anak yang lambat. Kira-kira kalau Ibu berbincang dengan saya, yang Ibu harapkan apa nih dari saya?
yang saya harapkan setelah ngomong sama bapak nanti saya menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tadi Pak, mengatasi anak yang fokus dan anak yang lambat tadi Pak. Oh seperti itu. Kira-kira Bu, masalahnya apa Bu? Anak itu tadi kok misalnya mas belajar ataupun lambat belajar matematika ini? Penyebabnya begitu Pak ya, Ah, karena penyebabnya. saya cari tahu Pak dari anak tadi kan saya bertanya langsung nih sama anak nih. Hmm. Kata anak kenapa dia kurang fokus? Kadang kita kantuk nih Pak. Iya. Pertama dia itu nggak sarapan pagi, dan kedua dia kurang tidur. Dan kalau yang ketiga tadi nggak ada waktu untuk belajar katanya, sehingga membuat anak tadi lambat gitu menerima pelajaran yang saya berikan, nggak ada waktu mengulang gitu, karena kan anak saya anak Daya Pak, begitu fullnya kegiatan di Daya itulah penyebabnya. Seperti itu. Kira-kira Bu, Ibu udah menemukan solusinya atau ada ingin Ibu ajak rekan-rekan sejawat seperti itu gitu mencarikan solusi biar agak kaya nih biar mulai belajarnya gitu. Gini Pak, kalau menurut saya nih ya, nanti Bapak kasih kayak mana lah untuk saya nih gitu ya. Ya. Kira-kira udah cocok belum ya? Menurut saya tuh Pak, saya akan melakukan, saya kan selalu mengingatkan sama anak bahwasannya sarapan itu penting lah, ya kan. Iya. Terus tolong dijaga tidurnya. Kalau udah selesai kegiatan Daya, jangan main lagi, langsung tidur gitu Pak. Iya, betul. Terus saya akan ngomong sama ustadznya, mohon diperhatikan lah anak-anak tadi ini pada saat sarapan, pada saat selesai belajar Daya itu kan mohon dikontrol gitu Pak, supaya waktunya dia tidur gitu, Iya, betul. makan gitu. Kalau untuk anak yang lambat tadi Pak, rencana saya akan melakukan pembimbingan secara individu gitu Pak. Oh, gitu. Udah bagus sih Bu, itu rencananya bagus semuanya. Menurut saya sih udah bagus karena itu udah untuk menekan orang tua pun, menekan umur tadi pun sih udah bagus juga sih. Habis itu pun apa namanya, terkait masalah kolaborasi tadi pun kayaknya sudah bagus yang Ibu terapkan tadi. Kira-kira rencana Ibu kapan Ibu laksanakan nih? Itulah Pak, kalau mengingatkan sarapan tadi ya setiap saya masuk lah ya kan, setiap ada jam pelajaran saya ingatkan gimana nih ada sarapan, gimana Iya. malam tidurnya, saya ingatkan selalu. Terus untuk bimbingan tadi saya ambil waktu sepulang sekolah, saya akan izin sama bapak kepala sekolah kalau pimpinan saya, Iya. saya juga akan izin dengan ustadznya, minta waktu nggak lama Pak, 30 menit aja. 30 menit aja untuk saya melakukan pembimbingan secara personal lagi Pak. Gitu. Setelah 30 menit nanti udah anaknya saya kembalikan ke Daya lagi gitu. Dan saya lakukan secara konsisten Pak. Itu rencana saya itu tadi. Bagus sekali rencananya Bu ya. Emang. Untuk saya bagus sekali sih rencana itu karena emang bertujuan untuk yang baik Bu ya. Iya Pak, benar. Jadi Bu, untuk yang ininya penanggung jawabnya tuh kira-kira? Itulah tadi pertama saya minta izin dulu sama kepala sekolah Pak kan. Karena ini di lingkup sekolah. Iya. Saya minta izin sama pimpinan bahwasanya saya akan melakukan bimbingan nih sama si anak Pak. Terus pastinya saya akan komunikasi dengan ustadznya ya kan. Minta izin gitu. Itu kan nggak akan kulakukan setiap hari nggak Pak. Saya ambil waktu seminggu 3 kali aja gitu Pak. Dan satu lagi mungkin nanti saya akan komunikasi dengan orang tuanya juga. Berkomunikasi dengan orang tua ya? Iya. Betul. Jadi ini Bu, kok apanya? Kira-kira ada yang ingin Ibu bicarakan lagi sama saya? Kan Ibu udah tahu nih solusinya nih tadi masalahnya tadi. Jadi Pak kan kayaknya mungkin ada yang bisa minta sama Bapak ya. Alhamdulillah lah Pak, setelah saya ketemu sama Bapak ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan sama saya adalah saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi gitu Pak. Sebelumnya saya kayak mana ya mikirnya, saya ngapain tapi dari pertanyaan Bapak tadi tuh dia terjawab sendiri gitu secara ngalir gitu aja gitu. Alhamdulillah lah Bu kalau seperti itu. Kira-kira ada yang ingin bicarakan lagi Bu? Enggak Pak, mungkin cukup sampai situ aja. Terima kasih Pak Rian ya atas waktunya ya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada topik lagi yang perlu kita sharingkan boleh ya Pak. Ya boleh lah Bu. Apalagi kok ada snack-snacknya. Senang kali saya, betul. Iya Pak, makasih banyak lah Pak. Alhamdulillah senang kali sharing. Udah Pak, saya mohon pamit undur diri ya Pak. Iya Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Pak Eri. Baik, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Roy ya Pak ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Rian setelah observasi. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah
Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin diinginkan? Pertama yang saya biasa lakukan ialah dengan coaching saya balik dengan alur cerita pak. Itu menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, penanggung jawabnya siapa, dan sehingga hal tersebut itu bisa menggali si coach tadi pak untuk menemukan permasalahan dan menemukan solusi permasalahan. Oke, baik Pak Rian. Jadi sebagai observer tadi saya sudah melihat kalau kegiatan yang tadi Bapak coaching tadi dengan Ibu Roy Ya. sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga saya perhatikan tadi Pak ya, sudah sesuai dengan alur cerita gitu. Iya. Dan Pak Rian juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Roy, Iya. sehingga Pak Rian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya ya. Iya. Nah, dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching pertanyaan berakhir ya Pak ya. Iya. Sebelum pertanyaan berakhir, jadi potensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan? Potensi yang saya ingin kembangkan yang pertama ya memahami lagi pak masalah si coach tadi, dan kedua pun memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu pak. Terus habis itu pun yang ingin saya kembangkan gaya bicara saya. Begitu. Begitu Pak ya. Jadi semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya. Jadi demikian dulu Pak ya observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak. Iya pak. Begitu Pak ya. Jadi kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu yaitu coaching dalam supervisi akademik. Baik, alhamdulillah kegiatan kami berjalan lancar. Satu kata dari saya, untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu harus menjadi guru yang bermutu. Jadi terus belajar untuk meningkatkan kompetensi Anda karena untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dan pernahlah belajar untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, tidak peduli ada usia muda, tua, dan anak-anak. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak. bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.